mempersiapkan tempat aman, nyaman, tenang, menjaga privasi pasien. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Zulfa yang berjaga pada pagi hari ini. Ini bisa dibantu dengan Ibu siapa? Nama saya Bu Dita Rahmawati. Ibu Dita Rahmawati ya Bu. Nah, Ibu alamatnya di mana ini? Di Libang. Dicari dari Candibang ya Bu. Nah Bu, ini di sini Ibu yang semalam udah janjian sama saya untuk membahas tentang alat kontrasepsi sederhana. Nah Ibu tenang saja, ini nanti saya akan menjaga kerahasiaan. Jadi Ibu bisa cerita apa saja yang nanti Ibu rasakan, saya akan menjaga privasi Ibu. Nah ini dalam melakukan tindakan ini pasti nanti akan butuh waktu kurang lebih 15 menit. Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia bisa kita mulai ya Bu. Nah jadi seperti yang kita janjian bahwa kita akan membahas tentang alat kontrasepsi sederhana. Nah, yang pertama alat kontrasepsi sederhana itu ada yang dengan alat dan ada yang tanpa alat. Nah, untuk yang tanpa alat ini nanti ada yang pertama metode kalender. Kalender mungkin Ibu udah sering dengar ya dengan metode kontrasepsi ini. Nah, metode kalender itu nanti seperti ini. Ini dari buku ya Bu, ini ada sumbernya yang nanti bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk metode kalender ini, yang pertama Ibu harus mengetahui siklus haid Ibu berapa hari. Misalnya 28 hari siklus haid Ibu. Ini sebagai contoh saja ya Bu, misalnya 28 hari. Kita untuk menentukan masa pantang awalnya, itu nanti siklus haid dikurangi dengan 18 itu rumusnya. Ini untuk menentukan masa awal pantang. Nah, untuk mengetahui sampai kapan sih akhir masa pantangnya itu nanti dengan siklus lama siklus haid Ibu dikurangi dengan 11. Nah, jika kita sudah ketemu masa pantang untuk melakukan hubungan seksual. Jadi dalam masa pantang itu nanti Ibu dilarang berhubungan dengan suami. Karena itu nanti akan terjadi kehamilan, karena di situ adalah masa suburnya. Nah, itu untuk yang metode kalender. Selanjutnya ada metode ovulasi Billings atau biasanya disebut dengan MOB. MOB ini adalah KB dengan mengenali lendir serviks. Metode mengenali lendir serviks nanti bisa Ibu periksa dengan jari Ibu. Nah, ketika Ibu sudah mengeluarkan lendir licin, kan biasanya setelah itu kan nanti ada pengeluaran lendir ya. Nah, ketika nanti ada pengeluaran lendir licin seperti bekicot, dia licin ya Bu, bening gitu, sampai 3 hari setelah pengeluaran lendir itu, Ibu dilarang melakukan hubungan seksual karena di situ adalah masa pantang. Karena di situ masa subur, masa pantang, maka dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Itu untuk metode ovulasi Billings atau biasa disebut dengan MOB. Selanjutnya ada metode suhu basal. Nah, untuk metode suhu basal ini caranya diukur dengan termometer setiap pagi setelah Ibu bangun tidur, sebelum Ibu melakukan aktivitas. Jadi itu harus dilakukan pengukuran suhu. Nah, supaya nanti kita tahu. Nah, cara penghitungannya itu apa sih? Cara penghitungannya itu mencatat 10 hari dari hari pertama sampai hari ke-10 selama periode siklus haid. Itu nanti diukur. Jadi setelah Ibu bangun tidur, sebelum melakukan Ibu beraktivitas, Ibu memeriksa suhu dulu. Nanti setelah ada kenaikan suhu 3 kali baru boleh melakukan hubungan seksual. Tapi kalau belum ada kenaikan suhu, atau nanti ketika di tengah Ibu melakukan metode ini Ibu mengalami demam, itu nanti KB-nya sudah nggak efektif. Jadi harus dibantu dengan kontrasepsi yang lain seperti kondom. Nah, itu yang ini tadi yang dengan yang tanpa alat metodenya. Nah, lalu untuk yang dengan alat ada apa saja? Untuk yang dengan alat itu nanti ada yang pertama kondom. Nah, kondom itu Bu udah tahu jenisnya? Udah tahu bentuknya? Sudah. Nah, kondom itu nanti dipasang sebelum penis itu masuk di pokoknya sebelum penis itu masuk di vagina Ibu. Jadi caranya nanti jangan pas membuka kemasannya jangan digigit karena takutnya nanti robek. Karena kalau robek kan udah nggak efektif ya Bu artinya. Nah, itu nanti dimasukkan, caranya ditarik ke belakang aja. Itu untuk metode untuk kondom. Nah,
Untuk diafragma itu nanti diafragma itu KB seperti kondom bentuknya, tapi nanti dimasukkannya ke dalam mulut rahim, jadi nanti bisa jongkok terus dimasukkan. Nah itu gunanya untuk mencegah terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur. Selanjutnya nanti ada spermisid. Spermisid itu seperti bentuknya bisa gel atau tablet. Nah nanti digunakan 15 menit sebelum melakukan hubungan seksual di dalam vagina, gunanya untuk mengentalkan lendir serviks. Karena kan kalau lendirnya licin kayak seperti air itu nanti kan bisa sperma bisa mudah berenang ya, tapi kalau lendirnya itu kental itu akan sperma itu akan susah untuk bertemu dengan sel telur gitu. Nah itu tadi untuk metode dengan alat. Nah pastinya metode KB ini pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah untuk kekurangannya sendiri, untuk kelebihannya sendiri dia aman, terus murah juga kan, kita bisa melakukan tanpa kita ke bolak-balik ke fasilitas kesehatan. Kalau KB suntik kan kita harus setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali kan ke fasilitas kesehatan, tapi kalau ini kita bisa melakukan sendiri. Nah kalau kerugiannya sendiri, kerugiannya itu nanti tidak dapat digunakan sewaktu-waktu seperti kalau IUD gitu. IUD kan bisa melakukan hubungan seks sewaktu-waktu karena kan udah aman ya Bu. Tapi kalau ini kan ada masa pantangnya, dan kerugiannya lainnya masa pantangnya itu lama. Nah dalam KB metode sederhana itu pasti nanti ada efektifnya. Efektif kalau digunakan secara baik dan benar, tidak efektif jika cara penggunaannya salah, seperti misal tadi yang MOB. Ketika sedang masa periode ibu tiba-tiba demam, itu kan udah nggak efektif, jadi harus disambung atau double kontrasepsi, misalnya pakai kondom tadi gitu. Nah terus ada syaratnya juga. Syaratnya yang penting sama-sama ibu udah siap, terus boleh melakukan kontrasepsi semua jenis usia gitu, jadi nggak ada batasan usia berapa gitu. Nah metode kesederhana ini nanti juga memudahkan untuk menjalin komunikasi, jadi akan terjalin komunikasi yang baik antara ibu dan suami gitu. Nah itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai KB sederhana. Adakah yang ingin ibu tanyakan? Ada Mbak. Boleh. Kalau diafragma itu bentuknya kayak gimana? Nah diafragma kalau kondom ibu kan seperti dot itu ya, bentuknya bulat tapi kayak ada dot, kayak ada panjangnya gitu. Nah kalau diafragma itu dia bentuknya bulat, dimasukkannya di bagian mulut rahim. Kalau kondom kan di penis. Nah kalau diafragma ini nanti dimasukkannya di dalam diri perempuan, jadi masuk ke vagina itu buat mencegah terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur gitu. Itu masuknya cara masuknya kan tadi kan jongkok ya. Iya. Nah itu pas masukinnya tuh pas haid atau pas setelah? Masukinnya pas ibu mau berhubungan. Kalau ibu nggak berhubungan nggak usah dipakai, tapi kalau ibu mau berhubungan nah itu baru dipakai, kayak kondom gitu penggunaannya Bu gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kita evaluasi sedikit ya Bu. Nah tadi kan metode sederhana itu kan ada yang dengan alat dan ada yang tanpa alat. Nah boleh ibu sebutkan yang tadi yang dengan alat itu ada apa saja? Ada kondom, ada diafragma, terus ada spermisid. Iya. Nah itu untuk yang dengan alat. Lalu untuk yang tanpa alat ada apa saja Bu tadi? Ada metode kalender, ada metode ovulasi Yang dengan kalender. Iya. Terus yang satu metode suhu basal. Iya, suhu basal ada 6 ya Bu tadi ya. Nah ini ibu udah paham, ibu udah saya rasa ibu sudah memahami konseling hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Sudah. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan karena ibu sudah paham, kita akhiri konseling kita hari ini. Jika nanti ibu ingin jika nanti ada yang ingin ibu tanyakan, ibu bisa WA saya atau nanti kita bisa ketemuan di lain hari. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak.